Hakikat guru. Nugroho Natasusanto berpendapat bahwa di dunia ini hanya ada dua jabatan, yaitu jabatan guru dan jabatan non-guru. Yang membedakan jabatan keduanya adalah mengajar. Mengajar merupakan langkah seorang guru untuk memandaikan bangsa dengan tanpa memikirkan efek, untung dan ruginya secara material dan emosional, melainkan memikirkan bagaimana niscaya jika generasi selanjutnya tidak lebih berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Aktivitas mengajar tersebut tentunya menuntut kepekaan emosional dan spiritual yang mampu melahirkan moralitas dan mentalitas suatu bangsa. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama ini akan lebih efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang terjamin dan kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Di negara ini, guru dibagi menjadi dua, yaitu guru negeri dan guru swasta. Guru negeri berada dalam struktur pemerintahan dan digaji oleh pemerintah. Untuk guru swasta itu sendiri mendapat pembinaan dari pemerintah dan mendapat gaji dari sekolahnya masing-masing. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Untuk model-model mengajar atau pembelajaran dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, information processing model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang diberikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut. Model ini menentukan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Yang model kedua yaitu personal model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumen ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model-model pengajar dalam rumun ini sesuai dengan paradigma student-centered atau model yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Untuk model yang ketiga adalah social interaction model atau model interaksi sosial. Rumpun model ini mengajar social interaction model yang menitikberatkan pada proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model ini mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model-model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain.
Untuk model yang ketiga adalah behavioral model atau model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran ini harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, perubahan yang terjadi harus dapat diamati sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan dapat diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didik. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan berpusat pada guru atau teacher-centered approach dan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct interaction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery, serta pembelajaran induktif. Untuk pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approaches adalah pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa atau student-centered approaches. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, manajemen dan pengolahannya ditentukan oleh siswa. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Dengan menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif.